Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Puspamega dari Prodi D3 TLM Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nomor induk mahasiswa 202 0066 2028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esai yang telah saya kerjakan yang berjudul Paceklik Para Pekerja Seni dalam Berbagai Pertunjukan Akibat Pandemi Virus Corona yang Belum Usai. Alasan saya memilih judul tersebut karena saya melihat masyarakat di sekitar tempat tinggal saya, yaitu Banyuwangi, banyak para pekerja seni yang tidak dapat melakukan pertunjukan karena pandemi virus corona. Selain itu, saya ingin memberikan gambaran pada pembaca, khususnya para pekerja seni, serta memberikan solusi yang bermanfaat agar para pembaca tahu dan tidak kesulitan dalam menghadapi pandemi virus corona. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang esai ilmiah populer. Esai ilmiah populer adalah sebuah karangan non-fiksi singkat yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas ataupun solusi unik terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Struktur dari esai ilmiah populer yaitu 1. Pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga kesimpulan, yang terakhir ada daftar pustaka. Pada esai populer yang telah saya kerjakan, pendahuluan terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3. Pendahuluan sendiri berisikan gambaran tentang isi esai kepada pembaca, berisi definisi, etimologi, latar belakang, dan lain-lain. Saya akan membacakan 1-3 kalimat pada paragraf 1, 2, dan 3. Pada paragraf 1, dewasa ini, pandemi virus corona menjadi suatu permasalahan global. Bagaimana tidak, angka orang-orang yang terjangkit virus corona cenderung tinggi di dunia bahkan Indonesia. Total kasus COVID-19 atau virus corona di dunia per Kamis 7 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat mencapai 80.619.751 jiwa. Angka ini didapatkan melalui penambahan pasien baru sebanyak 781.103 orang dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya pada paragraf kedua, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Selanjutnya pada paragraf ketiga, melihat nyataannya bahwa pandemi virus corona belum usai dan masih banyak penambahan kasus-kasusnya, diperlukan penanganan pencegahan. Salah satunya membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat dengan memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tentunya hal tersebut juga berdampak pada para pekerja seni yang kehilangan mata pencahariannya. Jadi, pada paragraf 1, 2, dan 3 terdapat pengertian atau definisi. Selain itu juga merujuk pada latar belakang penulisan esai. Selanjutnya, isi dari esai ilmiah populer yang telah saya kerjakan terdapat pada paragraf 4, 5, dan 6. Isi sendiri berisi opini dan gagasan penulis disertai argumentasi yang kuat dan pembahasan yang detail. Saya juga akan membacakan 1-3 kalimat pada paragraf 4, 5, dan 6. Pada paragraf 4, seni atau kesenian memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah. Indonesia memiliki hasil kesenian yang beragam. Hampir di setiap daerah memiliki pertunjukan kesenian. Bahkan kesenian daerah dapat disebut atau menjadi simbol setiap daerah. Pada paragraf ke-5, jika pandemi belum juga usai,
Maka para pekerja seni yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan seperti pertunjukan langsung akan semakin kesulitan. Mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka perlu adanya solusi yang tepat untuk membantu mereka dalam menghadapi paceklik selama pandemi virus corona berlangsung. Selanjutnya pada paragraf ke-6. Selain solusi tersebut, dalam kondisi sekarang, bantuan pemerintah sangat diperlukan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun bantuan yang diberikan tidak besar, setidaknya dengan bantuan tersebut dapat membantu para pekerja seni memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi. Jadi pada paragraf ke-4, 5, dan 6 itu merupakan isi yang di dalamnya terdapat argumentasi yang kuat dan pemahaman yang detail. Selain itu, di dalam paragraf 4, 5, dan 6 juga terdapat solusi yang ditambahi dengan keterangan yang kuat. Contohnya, pada paragraf ke-6 ini terdapat solusi, yaitu meskipun bantuan yang diberikan tidak besar, setidaknya dengan bantuan tersebut dapat membantu para pekerja seni memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi. Pemerintah Indonesia mulai menganggarkan dana sebesar 26,5 miliar yang telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diberikan kepada para pekerja seni yang terdampak pandemi. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @kemenkeu pada Senin 28 bulan 9 2020. Syarat yang diberikan yaitu mereka harus mempublikasikan karya budayanya secara virtual. Jadi dapat dipastikan bahwa solusi juga membahas secara detail. Selanjutnya, pada paragraf ke-7 dan 8 itu merupakan kesimpulan. Kesimpulan yaitu rangkuman dari keseluruhan isi esai ilmiah populer. Saya juga akan membacakan 1-3 kalimat pada paragraf 7 dan 8. Pada paragraf 7, melihat dari data yang disampaikan WHO bahwa pandemi virus corona masih belum usai dan mengalami penambahan di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Pertambahan kasus akibat virus corona disebabkan oleh penularan virus tersebut melalui dahak atau droplet udara, melalui permukaan yang terkontaminasi, bahkan limbah manusia. Virus corona juga dapat menyerang siapa saja, mulai dari balita sampai lansia. Selanjutnya pada paragraf ke-8, paceklik yang dialami para pekerja seni tentunya akan menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, para pekerja seni harus berpikir kreatif dan inovatif dengan mencoba memanfaatkan media internet sebagai tempat mengadakan pertunjukan seni dan tempat untuk mencari pendapatan. Dari paragraf 7 dan 8 telah memuat seluruh isi dari esai, mulai dari pengertian, mulai dari solusi, yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah rujukan yang diambil penulis dari sebuah jurnal atau media sosial. Ini terdapat 5. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar. Apabila memiliki saran, mohon diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.